terserah mau manggil Om nggak apa-apa, manggil Bang nggak apa-apa. Udah Aduh, biasa juga dipanggil Om sebenarnya. ya udah panggil Bang aja deh biar lebih akrab gitu ya Bang. Oke. Oke, Santai-santai. sebelum ke materi nih Bang, saya izin menyampaikan rules terlebih dahulu ya Bang. Jadi untuk yang pertama itu Bang Rey dikasih waktu untuk memaparkan materi selama 45 menit nih Bang. Setelah sesi materi akan ada sesi tanya jawab selama 15 menit. Dan untuk teman-teman ini diharapkan ya untuk tetap kondusif selama Bang Rey ini menyampaikan materi. Jadi tolong kolom chatnya ini jangan diketik apapun gitu. Kalau misalkan ada pertanyaan disimpan dulu buat nanti sesi tanya jawab. Kan itu kayak mengganggu gitu ya, mengganggu teman-teman peserta yang lain yang lagi fokus mendengarkan Bang Rey ataupun juga mengganggu Bang Rey nih. Ntar tiba-tiba ada yang ngechat nih, aduh Bang Rey ganteng banget. Nah pas Bang Rey lagi serius-serius lagi menyampaikan materi tiba-tiba Bang Rey, aduh jadi malu nih, jadi nggak fokus lagi kan gitu ya. Udah, jadi teman-teman diharapkan untuk tetap kondusif gitu ya teman-teman. Oke, dari Bang Rey gimana Bang? Udah paham atau masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, ready. Oke, Ready. karena udah ready ya, langsung saja kepada Bang Rey, dipersilahkan. Oke, gue boleh share screen berarti ya buat PowerPoint-nya. Ya, boleh Bang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta FITS. Perkenalkan, anyway, tadi udah dikenalin juga sama Kelvin, moderator tercinta kita. nama gue Ray Restu Fozil, bisa panggil gue dengan nama Ray. Sebut aja Ray, bisa panggil Bang, bisa panggil Om. Nah di sini gue bakal ngasih materi tentang how to be a content creator. Tadi udah dijelaskan juga dan acaranya juga udah cocok banget ya, fits juga ya. Semoga buat para panitianya sukses acaranya, bisa sampai terselenggara dengan lancar. Dan anyway, ini merupakan kali kedua gue buat presentasi. Soalnya tadi pagi juga kebetulan dari Ekonomi Syariah juga ngundang gue buat jadi pembicara. Jadi mungkin aja ada peserta dari sana yang tiba-tiba ke sini. Jadi ya materinya biar sama gitu. Anyway, di sini gue bakal ngejelasin tentang how to be a creative content creator. Bukan hanya content creator tapi kreatif. Kita bakal belajar dan mengulas secara tuntas bagaimana content creator itu hidupnya tuh kayak gimana, langkah-langkahnya kayak gimana, habis itu bagaimana sejarahnya content creator segala macem gitu. Gue nggak bakal ngejelasin secara teknikal, karena gue yakin kalian semua udah bisa buat video, kalian semua udah bisa buat postingan di media sosial kalian, karena tweet, foto itu juga sebenarnya konten gitu. Jadi konten kreator tuh nggak cuman ngebuat tentang video, tapi juga buat tentang foto, habis itu postingan di internet kayak gitu. Oke, tadi sebenarnya dijelasin sama Kelvin ya. Gue itu konten kreator juga. Tapi gue bakal ngejelasin lebih detail dulu. Takutnya rada aneh kan tiba-tiba gue datang di sini. Ini siapa datang-datang tiba-tiba ngisi materi gitu ya nggak sih? Jadi kenalin, gue Ray buat trailer. Gue merupakan seorang konten kreator yang aktif di media sosial YouTube. Dimana di sini gue ngebuat 3 konten utama. Yang pertama itu trailer kocak. Kalau misalnya semua belum tahu, jadi trailer kocak itu kayak semacam review film atau sinetron atau video-video yang rame ada di internet. Abis itu gue review dalam bentuk trailer, promotional video yang ada di film-film terbaru kalau misalkan rilis. Abis itu gue kasih jokes, humor segala macam, makanya jadi terlalu kocak. Itu konten utama gue. Yang kedua, gue juga buat konten namanya Ray the Explorer. Ini merupakan sebuah konten selingan gue, dimana di sini gue ngasih tahu ke kalian semua gimana di mana tempat-tempat yang asik buat pergi ke area-area yang hijau-hijau gitu. Kalau misalnya kalian lagi jenuh, kayak Curug, habis itu Bumi Perkemahan, habis itu ada gunung juga. Dan kemarin terakhir gue kerja sama bareng Forest Watch Indonesia buat ngunjungin saudara kita yang ada di Kepulauan Aru di bawah Papua. Itu 3 video baru selesai kemarin episode terakhirnya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik silahkan cek. Itu keren banget. Dan yang ketiga, gue ada konten yang lagi gue eksperimen, yaitu live streaming. Karena 2021 itu lagi rame banget kan live streaming. Dan gue salah satu orang yang mencoba untuk menjajal itu juga, karena rugi kalau misalnya nggak ngejajal. Kita sebagai konten kreator harus adaptif sama bisa beradaptasi dengan cepat gitu. Gimana perkembangan dan juga perubahan media sosial yang ada di Indonesia gitu. Dan live streaming adalah salah satu hal yang booming juga di 2021. Gue mulai di tahun 2020, jadi gue di sini bisa ngobrol podcast juga, habis itu ngegame bareng teman-teman gue, habis itu video-video yang unik,
funny montage dan segala macam gue upload juga di channel utama gue. Jadi itulah gue sebagai Ray buat trailer. Jadi valid lah ya. Kalau misalnya gue ngisi materi, alhamdulillah sampai sekarang gue udah sampai 1,4 juta subscriber. Tapi to be honest with you all, jadi subscriber itu sekarang udah nggak terlalu berpengaruh di internet. Followers, abis itu subscriber, paling cuman buat sponsorship atau buat penghargaan doang, kayak dapat silver play button, gold play button kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita kaitin sama views, sama penonton, sekarang udah nggak terlalu berpengaruh, soalnya algoritma yang lebih penting dibandingin sama subscriber kayak gitu. Jadi selama 4 tahun setelah lulus gue langsung jadi content creator full time. Selama 7 tahun gue mulai, soalnya gue mulainya itu nggak langsung selesai kuliah, tapi gue udah mulai dari kuliah. Jadi semester 3 atau semester 5 gue asik nontonin YouTube. Gue mikir kayak, nih gue seru kali ya kalau misalkan gue yang awalnya nonton jadi ditonton orang gitu. Akhirnya gue buat channel gue sendiri, dan ya udah alhamdulillah sampai bisa menopang kehidupan gue sampai sekarang kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian semua udah tertarik mau jadi content creator, udah saatnya gue menjelaskan tentang apa itu content creator. Sebenarnya di KBBI udah ada, kreator itu kayak pencipta atau pencetus gagasan. Tapi tahu nggak sih lo kalau misalkan sebenarnya content creator itu definisinya ada sejarahnya sendiri. Jadi sejarahnya itu awal mulanya itu dari yang namanya YouTuber. Content creator itu bisa dibilang orang yang bisa hidup di internet gitu kan. Buat video segala macem. Dan di tahun 2013 lalu itu orang-orang yang biasanya bisa berkecukupan, habis itu bisa menghasilkan di internet, itu langsung lewat YouTube, media gerbang YouTube. Soalnya ya kayak Vines, habis itu Selebgram, habis itu Instagram segala macem, itu masih cuman untuk pribadi atau untuk senang-senang aja gitu. Tapi kalau misalnya untuk bisa profesional dan mendapatkan cuan, itu lebih ke media sosial YouTube. Nah di YouTube, awalnya YouTube itu masih belum ada AdSense, masih belum adanya yang namanya YouTube Partner Program. Masih berbasis kreatif doang. Jadi orang-orang YouTube tuh cuman buat seru-seruan doang, buat video, mereka mengekspos diri mereka sendiri, ngasih tahu ke orang kalau misalnya gue punya bakat-bakat keren, Aulion, Chandra Liao, Skin Indonesia dan segala macem. Nah kemudian lahirlah istilah yang namanya YouTuber. Mereka mempromosikan kalau misalkan, ayo lu juga bisa buat kayak gitu. Sama-sama kita buat. Itu masih belum berbasis AdSense ya. Jadi bahkan Skin Indonesia juga bahkan ngepromosiin sebuah film namanya YouTubers juga. Itu buat orang-orang tahu kalau misalkan ada di luar sana pekerjaan yang unik yang bisa ngebuat kita tetap stay living gitu men. Nah kemudian ada AdSense. Di era AdSense ini orang-orang udah pada mulai tahu kalau misalkan YouTuber nih bisa ngasihin uang. Jadi berbagai banyak orang yang mencoba masuk ke YouTube juga. Dan di antara berbagai orang itu ada beberapa orang yang istilahnya ngecemarin nama YouTuber lah. Namanya reuploader. Jadi ada seseorang atau ada beberapa oknum yang ada beberapa individu yang dia tuh kayak YouTuber, buat video juga, tapi bedanya dia nggak buat. Dia nggak upload, dia re-upload hasil video yang udah ada di TV misalkan, atau pertandingan sepak bola via digital gitu. Habis itu dia upload di channel utama, habis itu dia re-upload sedemikian rupa biar nggak terkena copyright. Habis itu mereka bisa menghasilkan uang dari sana. Yang kayak gitu ada. Nah, jadi semenjak adanya kayak gitu, dan ada beberapa prankster yang udah mulai menunjukkan berkurangnya nama baik YouTuber, akhirnya beberapa konten kreator yang lama itu ngeganti terminologinya jadi YouTuber menjadi konten kreator. Nah, konten kreator ini lebih fresh, lebih bersih. Jadi istilahnya benar-benar orang yang ngebuat kontennya, bukan orang yang re-upload atau bukan orang yang cuma ngambil cuan doang, tapi lu benar-benar buat juga. Lu ada effortnya, lu ada kreatifnya. Pokoknya kalau misalkan lu cuma ada di satu media sosial doang, itu bukan disebut sebagai konten kreator. Syaratnya adalah kalian bisa ngebuat video atau postingan dimanapun, di media sosial manapun. Instagram, habis itu Twitter, habis itu di TikTok juga bahkan di YouTube-nya sendiri gitu men. Jadi kalian nggak akan terpaku sama satu media sosial yang lain. Kalian bisa ngebuat video di berbagai media sosial. Itu namanya konten kreator. Nah, sebenarnya jadi konten kreator itu nggak cuma soal buat video independen di internet. Kalian kerja, setelah lulus kalian ngelamar kerja jadi script writer, habis itu kalian kerja sebagai digital marketer. Itu juga seorang konten kreator. Bedanya ya Anda bekerja sebagai pegawai di sebuah perusahaan. Tapi gue yakin beberapa panitia di Feeds ini ngundang gue sebagai konten kreator independen. Jadi gue di sini bakal ngasih tahu
trik dan tips kalian untuk jadi content creator. Apakah dagelan dan juga Aurecia merupakan content creator atau reuploader? Itu kalian bisa tahu sendiri dari definisi yang kemarin. Apakah kalian bisa menghasilkan uang dari reuploader? Tentu saja bisa dan sangat bisa. Kalau misalnya kalian udah jadi content creator beberapa tahun, kalian bakal tahu algoritmanya. Jadi reuploader lebih mudah dibandingin jadi content creator karena kalian benar-benar bisa ngambil video dari random, kalian bisa upload di fanpage yang kalian buat sendiri segala macam, kalian dapat followers banyak, kalian bisa dapat cuan dari sana, sponsor yang nggak mempedulikan konten. Jadi kayak gitu. Cuman yang kayak gitu ya kalian tahu lah apakah itu halal atau enggak, ya bisa kalian nilai sendiri. Jadi inilah dunia content creator independen. Sebelum mulai jadi content creator, kalian harus milih dulu sosial media mana yang harus kalian tuju. Apakah Twitter, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, atau bahkan beberapa kreator media sosial lain kayak Twitch misalkan. Di tahun 2013 jadi content creator itu cuman fokus di YouTube doang. Tapi di tahun 2021 kalau misalnya kalian jadi content creator itu udah nggak zaman lagi YouTube doang, men. Jadi ada Twitter, ada Facebook yang mereka semua media sosialnya berubah. Yang awalnya fokus ke satu hal doang, mereka juga bisa mengiklankan diri lagi. Kayak Facebook. Facebook udah punya Facebook Ads namanya. Dimana kalau misalnya lu live streaming atau buat video di sebuah fans page, itu bisa diiklanin. Itu bisa dapat uang dari sana. Dan rumornya sih Facebook Ads ini harga AdSense-nya itu lebih mahal dibandingin YouTube. Cuman kita nggak tahu ya. Itu Facebook. Nah, kalian milih media sosial mana itu bergantung sama audiens. Audiens seperti apa yang pengen kalian incer. Kalau misalnya kalian pengen audiens yang baru mulai media sosial, suka bercanda, atau enggak orang-orang yang udah lama main media sosial, kalian bisa pilih Facebook. Kalau misalnya kalian butuh audiens yang senang baca, diskusi, segala macem, kalian bisa ke Twitter. Nge-tweet itu juga konten. Kalau misalnya kalian tahu akun-akun kayak Fiersa Besari, Simple Man, yang dia buat desa kakek penari, itu juga merupakan konten kreator. Dan bedanya cuma dari bagaimana caranya rezekinya ngalir aja. Kalau misalnya Facebook mungkin ada ads, Twitter langsung dari sponsor atau bisa langsung dibuatin film. Terus kita juga punya TikTok yang baru masuk, tapi semua media sosial udah pada mulai contoh dia. Bayangin aja gara-gara ada TikTok, Instagram ada Reels. Jadi kalau misalnya button di tengah ini di Instagram, yang awalnya buat postingan itu jadi ada di sini. Yang di sini itu jadi Reels. Jadi 2020 atau 2021 Instagram udah mulai fokus ke media video. Jadi kalian juga bisa tuh dapat peluang jadi content creator di Instagram. Ya gitu. Bahkan YouTube juga punya fitur baru namanya YouTube Shorts dari TikTok. Jadi nggak bisa memungkiri gitu ya. TikTok juga sekarang udah mulai berevolusi menjadi media sosial yang diminati banyak orang. Orang-orang sekarang butuh video yang simpel, padat, jelas. Nggak butuh video yang panjang tapi lama banget gitu, nggak berisi gitu. Nah, TikTok bisa menjadi salah satu media yang bagus gitu buat mempromosikan diri gitu. Kalian nggak harus narik urat malu kalian, habis itu joget-joget, nggak harus, karena ada banyak banget media sosial lainnya. Karena ada banyak banget cara, ada banyak banget cara untuk bisa masuk for your page atau bisa rame lewat TikTok kayak gitu. Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, YouTube, dan juga Twitter. Nah, kita ambil contoh dulu. Jadi ini saya izin ini dulu, stop sharing yang ini. Kita bakal mulai di screen yang kedua. Nah, kita bakal mulai dari Facebook ya. Facebook, gue ambil contoh kreator yang paling gue suka, yaitu Uziman Review. Dia itu orang Australia. Dia buat sebuah konten komentari gitu, video-video random. Beda ya, nge-re-upload sama dia nge-komentari itu beda loh. Jadi kalau misalnya komentari, lu tetap termasuk ke golongan kreator karena lu bisa memodifikasi video itu menjadi video yang baru. Kalau misalnya kalian lihat video yang seperti ini bisa banyak yang nonton, bahkan sampai 15 juta penonton. Ini kedengeran nggak, panitia, suaranya? Terdengar, Bang. Kedengeran ya? Kedengeran videonya, oke. What is that? There's a bunny between me and Pie. Julia, what's that on the footpath? Come on, let's go. Okay. We're afraid of it. Hey, did you say I'm afraid of it? No, I'm just cleverly cautious. It's a classic horse trait. Come on. I'm coming. I want to know what it is. Can you please tell me if it's dangerous? Are you hungry or what? Nah, kayak gitu. Pokoknya itu unik lah. Di Indonesia belum ada sih kayak beberapa kreator kayak Fluxtube segala macam yang dubbing gitu. Tapi kreator luar negeri kayak gitu, itu yang gue suka.
Dan yang kayak gitu aja bisa menghasilkan gitu. Bahkan udah ada merchant-nya, ada tokonya, terus udah punya pengikut sebanyak 11 juta pengikut. Yang lebih jelas lagi mungkin Nes Daily gitu. Dia merupakan kreator yang fokus di Facebook dan dia juga udah bisa sebesar itu. Dia udah punya perusahaan sendiri, Nes Company kalau nggak salah namanya. Pokoknya kalian bisa mulai di Facebook. Dan kalau misalnya kalian lihat di sini, di Watch, ini Facebook udah memudahkan orang-orang untuk nonton video gitu. Di sini juga ada live streamer juga 1000. Facebook secara gamblang nge-invite beberapa live streamer dari YouTube untuk bisa live streaming di Facebook, bayangin. Jadi ada kerjasama gitu, Facebook ngirim email ke beberapa teman gue juga, dia ngasih kayak semacam sponsorship gitu, ayo dong live streaming di gue 4 jam per hari di Facebook, ntar gue gaji 30 juta per bulan, kayak gitu. Jadi sekarang Facebook udah benar-benar apa ya, udah benar-benar tahu gitu kalau misalkan dunia video ini ada dunia yang paling dicari gitu. Nah kemudian kita punya TikTok misalkan. Nah TikTok ini tadi gue udah bilang ya, itu merupakan salah satu media sosial yang paling banyak dicari untuk orang-orang yang emang baru mulai, kayak pemuda yang masih belia dan segala macem. Tapi TikTok juga udah bisa menjadi media sosial yang bagus banget buat kalian semua yang pengen buat video yang singkat. Gue punya kenalan, gue punya temen namanya Bang Arman. Beliau ini merupakan kreator dari 2012. Dia buat video kayak semacam musik dan segala macam. Tapi Bang Arman tuh mulainya di YouTube. Di mana YouTube itu algoritmanya video semakin panjang, semakin banyak direkomendasiin. Rugi banget dong buat Bang Arman, ya nggak sih? Nah, habis itu Bang Arman akhirnya pindah ke TikTok. Di TikTok baru dia udah mulai rame. Dia bahkan sampai punya followers banyak 2,1 juta. Habis itu udah banyak banget ditonton juga, dan akhirnya semenjak saat itu YouTube mengeluarkan shorts. Nah, ketika YouTube mengeluarkan short, Bang Arman makin naik lagi kontennya. Karena emang yang pendek yang bakal direkomendasiin. Jadi 2 juta, 1,7 dan segala macem. Jadi pokoknya gunakan media sosial emang cocok banget buat ini ya, buat format video yang bakal kalian gunain nanti. Kayak gitu. Oke. Kemudian bentar lagi udah mau selesai ya? Oh enggak. Oke. Sorry. Kemudian kalau misalkan kayak udah cocok pengen masuk YouTube, karena pada dasarnya YouTube itu udah pasti banget soal ads-nya, soal pemasukannya segala macem, kompetitornya juga udah pasti. Makasih nih, ayo masuk. Kita tahu dulu bagaimana sejarah dari YouTube-nya sendiri. Jadi YouTube itu ada 3 sejarahnya. Ini terminologi berdasarkan gue sendiri, bukan dari beberapa materi-materi yang ada di luar. Pertama ada era legenda, di mana dia itu merupakan era yang nggak ada AdSense, jadi orang-orang kreator-kreator lama itu pada mempromosikan YouTube sebagai bentuk ekspresi diri. Kemudian ada era AdSense, di mana orang-orang itu pada masuk karena ads. Terus di terakhir ada era bisnis, di mana YouTube itu sekarang perkembangannya itu nggak cuma soal kreator, artis yang udah punya banyak tim, mereka ikut YouTube, mereka masuk YouTube, media massa yang besar kayak RCTI, abis itu SCTV. Yang mereka itu udah mulai nge-upload beberapa klip sinetronnya. Sekarang udah sebesar itu YouTube. Bahkan ada beberapa perusahaan yang emang fokus di bidang kreator, yaitu kayak VTubers, kayak Hololive dan segala macam. Itu kenyataan yang sekarang. Dan gimana cara kita ngakalin buat bisa survive di era bisnis ini? Ketika kalian baru pertama kali masuk, mulai aja dulu, oke? Yang pertama, kalau misalnya kalian udah tahu apa yang kalian buat, make your YouTube channel. Buat dulu channelnya, genrenya apa. Habis itu kalian buat videonya, record, edit, publish. Kalian udah punya kamera, kalian punya HP juga bisa. Kalian juga bahkan gak usah pakai video juga bisa. Kalian buat kayak semacam dokumenter. What if misalkan ada sebuah channel YouTube yang dia tuh ngebahas tentang materi-materi geografi dan segala macem. Kalau misalnya ini terjadi, itu juga bisa. Habis itu jangan lupa buat share. Itu. Sebenarnya kata kuncinya itu 2. Choose video genre sebenarnya. Jadi dulu tahun 2013 lu bisa jadi kreator ketika lu nggak tahu pengen buat genre apa gitu. Soalnya orang-orang kompetitornya dikit. Tapi tahun 2021 lu kayak gitu, lu nggak akan pernah naik gitu. Jadi choose video genre tuh maksud gue lu bisa mengkerucutkan usaha lu di sebuah genre tertentu agar lu bisa tahu kompetitornya siapa. Agar lu bisa tahu dan lu bisa fokus bagaimana yang harus gua naikin. Keunikannya, kualitasnya, atau apanya. Kayak gitu. Jadi bayangin kalau misalnya lu buat video genrenya random gitu. Channel YouTube-nya random.
Lu bayangin, jadi lu buat aja video, tapi kalau misalkan lu buat video sesekali horor, bakal kalah sama beberapa konten kayak Mbak Nesi misalkan, atau Om Ewing misalkan. Tapi kalau misalnya kalian buat vlog, tiba-tiba langsung buat vlog, kalian akan kalah sama Bung Atta misalkan, atau Mbak Ria Ricis gitu. Jadi kalian harus kerucutin satu genre. Biasanya kalau misalnya kerucutin, kalian tahu tuh, oh ya, misalkan gue pengen buat channel traveling nih. Oh berarti kompetitor gue Bang Zawin, gue misalkan. Habis itu Bang Fiersa. Habis lu juga harus tahu, oh Bang Zawin kayak gini nih kontennya, gue harus kayak gimana, kayak gitu. Itulah salah satu tips yang bisa mungkinnya digunain buat kalian semua ketika kalian mau jadi kreator ya. Mulai jadi kreator. Dan jangan lupa buat share. Ini salah satu jebakan Batman bagi para kreator. Kalau misalnya kalian udah buat video, jangan malu gitu. Kalau misalnya malu, ngapain buat video? Kalian harus coba minta saran ke teman dekat kalian, atau kalau misalnya kalian nggak pengen teman dekat kalian lihat itu, kalian bisa ikutan forum di Facebook, di Line, di grup. Habis itu kalian bisa ikutan bisa share di Twitter segala macem. Lagi tweet rame, cobain promosi di situ, itu nggak masalah gitu. Tapi asal harus rapih promosinya atau nge-share-nya. Kayak lu buat video versi pendek lu 30 detik. Habis itu lu share di situ, jangan langsung tiba-tiba kasih link ya. Saya kalau misalnya kasih link itu bakal termasuk kayak spam atau phishing segala macam. Jadi coba buat nge-share dalam bentuk video dulu, cari tahu ini videonya bagusnya kayak gimana. Kalau misalnya penasaran silakan tonton yang YouTube, yang versi fullnya di YouTube. Pokoknya kayak gitu. Itu tips personal dari gua. Nah, yang pertama jangan berpikir melulu soal uang. Jadi jalanin aja dulu. Kalau misalnya kalian semua pengen jadi kreator dari sekarang, cobalah untuk menjadi kreator yang emang fokus dengan hobi kalian. Kan lagi jenuh, kalian pengen pengen ngelakuin sesuatu hal. Oh ya buat konten boleh nih. Yang gue suka apa ya? Oh ini nih, ya udah buat aja kayak gitu. Jangan coba buat berpikir kalau misalkan kalian bisa langsung dapat duit ketika kalian jadi kreator. Enggak. Dulu ada syaratnya. Dulu nggak ada syaratnya ketika pengen ngiklan di YouTube. Tapi sekarang ada syaratnya. 4.000 subscriber, 1.000 atau 4.000 subscriber sama beberapa ribu jam tayang kalau nggak salah. Jadi kalian harus benar-benar tahu kapan kalian emang harus berpikir tentang uang jadi kreator. Bagaimana kalian harus berpikir tentang jadi orang yang kreatif. Untuk awal mula, cobalah jadi kreator yang emang fokus di bidang kreativitasnya dulu. Karena itu adalah fundamental yang parah, lu harus ikutin itu men. Beberapa kreator yang baru mulai dan emang berpikir soal itu bakal jatuh duluan dibandingin lu mulai dengan hobi. Jatuh mah nggak masalah, yang penting gue sesuai dengan hobi, yang penting gue buat apa yang gue suka kayak gitu. Yang kedua, temuin apa yang lu suka dan apa yang bisa lu tampilkan kayak gitu. Jangan jadi kreator kalau misalnya kalian nggak tahu apa yang kalian buat. Pokoknya jadilah kreator ketika kalian tahu apa yang kalian buat. Kalau misalnya kalian udah kerja nih, misalkan kalian kerja misalkan Fateta jadi di bidang pertanian, di bidang traktor segala macam, terus kalian berpikir kayak, bagus nih kalau misalkan gue buat konten tentang ilmu pertanian segala macam gitu, buat time lapse tentang bagaimana kecambah tumbuh, habis itu bagaimana time lapse bagaimana cara lu buat motor dari pertanian segala macam, itu bisa lebih unik loh. Kayak beberapa kreator kayak Vicky Naki misalkan, dia nggak full pengen jadi kreator. Dia tuh awalnya cuma pengen belajar bahasa doang. Abis itu dia iseng buat di YouTube gitu main videonya. Jerome Pauline misalkan, dia kerja di Waseda, Dia belajar di Waseda University. Karena dia bilang unik gitu, dan gue udah punya teman-teman Jepang, kenapa nggak gue nge-vlog? Kayak Kapten Vincent misalkan, seorang pilot. Dia berpikir kayak ini pekerjaan unik banget ya kalau misalkan gue vlogin, kalau misalkan gue jadiin konten, akhirnya dia sambil nge-vlog juga. Pokoknya kayak gitu intinya. Jadi kalau misalnya bisa, jangan langsung jadi full content creator dulu, jadi part time content creator dulu, cari apa yang kalian suka, cari yang unik dalam diri kalian, baru kalian jadi kreator. Yang ketiga, apakah worth it buat diperjuangkan? Ini lebih ketika lo udah benar-benar ada dalam tahap, gue jadi content creator udah tinggal ini doang nih, apakah gue harus part time, apakah gue harus full time, kayak gitu. Jadi tolong pertimbangkan matang-matang. Kalau misalnya lo memilih untuk karir, positif negatifnya di mana, kalau jadi kreator positif negatifnya kayak gimana. Dan yang terakhir itu berhati-hati jika merasa jenuh. Konten kreator itu bekerja sesuai hobi. Kalau misalkan kerjaan lu jadi konten kreator udah jenuh, itu termasuk hobi lu bakal jenuh juga. Jadi lu bakal susah buat keluar dari kejenuhan lu. Lu harus cari hobi baru atau lu harus ngelakuin sesuatu yang yang pokoknya ngebuat lu nggak jenuh lagi. Itu makan waktu yang cukup lama kayak gitu. Nah,
Itu tips dari gue. Tahun 2021 adalah tahun yang gokil banget bro, gokil banget. Kita lagi pandemi dan gue harap kalian semua sehat-sehat aja, baik-baik aja. Jangan lupa buat vaksin buat kalian semua yang belum kena. Habis itu buat kalian semua yang udah kena, ya mudah-mudahan cepat sembuh juga. Kalau misalkan keluarganya lagi kena musibah, semoga cepat sehat juga. Nah di tahun 2021 banyak perubahan yang awalnya itu di fisik juga kemudian di media sosial ya. Di satu sisi konten kreator merasa apa ya? Dapat kelebihan gitu. Karena orang jadi semakin di rumah aja, penonton makin banyak dan kita makin kebanjiran lah beberapa penonton baru gitu. Tapi itu juga bisa menjadi disaster, bisa jadi bencana bagi kreator-kreator lama yang gak bisa berubah. Bayangin, tahun 2021 udah ada 3 kali perubahan algoritma di YouTube. Yang pertama, video panjang bakal direkomendasiin, tiba-tiba hilang, video sedang direkomendasiin, tiba-tiba ganti lagi jadi video short yang direkomendasiin. Kayak gitu. Dan sekarang ada tren juga yang namanya live streaming, di mana live streaming itu udah mempermudah lo untuk bisa nge-publish langsung. Kayak gini, cuma bedanya di YouTube. Lu bisa sambil ngobrol bareng penonton-penonton lu sekalian, habis itu lu bisa langsung live, bisa langsung berinteraksi. Orang-orang bahkan ada beberapa kreator-kreator gede yang udah mulai mempertimbangkan jadi live streamer kayak gitu. Jadi itu harus berhati-hati. Nah, ini juga bisa jadi peluang buat kalian masuk menjadi konten kreator baru karena semua media sosial lagi coba buat bereksperimen menjadi media sosial yang baru. Instagram pengen nyoba jadi video. Itu ada fitur yang namanya Reels. Kalau misalkan media sosial udah ada fitur baru, itu adalah tanda di mana kalian bisa jadi konten kreator. Coba buat memaksimalkan fitur baru itu. Biasanya orang-orang itu nggak pada pengen pakai fitur baru, lebih nyaman ke fitur yang lama. Tapi menurut pandangan media sosialnya, kalau misalnya lu pakai fitur baru, lu bakal lebih banyak direkomendasiin. Jadi lebih apa namanya? Ketika lu mencoba fitur yang baru, lu bisa lebih mudah untuk direkomendasiin. Jadi itu mungkin bisa jadi gerbang lu, peluang lu jadi konten kreator kayak gitu. Intinya kayak gitu. Nah, serunya jadi konten kreator. Tadi gue udah ngejelasin tentang gimana serem jadi konten kreator. Lu bisa jenuh, habis itu lu bisa stuck di situ aja, lu nggak bisa langsung cepet dapet uang segala macem. Tapi sebenarnya seru banget konten kreator. Gue masih betah sampai sekarang 4 tahun jadi konten kreator, bahkan gue udah punya kenalan-kenalan yang cukup unik, cukup menarik, yang gue tetap enjoy living gitu. Yang pertama horizontal career. Kalau misalnya kalian memilih untuk menjadi sebuah pegawai di sebuah perusahaan, kalian akan lebih ke vertical career. Kalian bakal naik jabatan segala macam semakin lama. Nah, ketika jadi kreator itu lebih ke horizontal career. Koneksi. Kalau misalkan kalian jadi konten kreator yang benar, semakin lama, semakin banyak koneksi yang bisa kalian dapatkan. Nggak usah canggung ikut ke beberapa perkumpulan tertentu atau koneksi tertentu atau circle tertentu. Mereka sebenarnya nggak membatasi diri. Mereka cuma asik dan juga seru, udah main lama sama teman-teman lama mereka. Tapi kalau misalnya kalian kenalin baik-baik, kalian bisa punya relasi yang banyak banget jadi konten kreator. Itu yang pertama. Yang kedua, working with hobbies. Jadi kerja sesuai dengan hobi kalian itu senang banget. Kok kalian kerja sesuai dengan pelajaran yang kalian pelajari di jurusan itu udah senang banget juga kan. Gimana kalau misalnya kalian kerja sesuai dengan hobi kalian, itu lebih senang lagi men. Jadi coba lu bayangin, kalau misalnya kayak udah sukses di kreator, kalian makan aja kayak Tan Boy Kun itu bisa langsung dapat ads, bisa langsung dapat uang. Kalian jalan-jalan aja udah bisa langsung disponsorin segala macam. Kalian kemana-mana ya insya Allah udah bisa dimaterin juga gitu men. Pokoknya seseru itu. Bahkan kalian bisa di rumah aja gitu. Beberapa teman-teman gue yang ciwi-ciwi biasanya pada pengen jadi konten kreator juga, soalnya di rumah men. Soalnya kan biasanya kan orang-orang yang seumuran gua yang udah 26 tahun udah pada married semua. Mereka di rumah biasanya bingung gitu. Makanya pengen coba-coba buat jadi kreator. Ada yang coba buat ngevlog segala macem. Terus di luar negeri bahkan ada konten-konten cleaning life gitu. Jadi bagaimana caranya ngebersihin ini dengan proper. Bagaimana caranya buat ngebersihin ini dengan proper. Ada juga cats house juga, dimana caranya ngebersihin kucing dengan benar. Bagaimana cara bermain dengan kucing yang benar kayak gitu. Pokoknya banyak lah keunikan yang masih belum ada di Indonesia ya, jadi konten kreator di Indonesia.
banyak banget yang bisa kalian gali. Jadi silakan dicoba. Terus yang terakhir ada potensial massive income. Pertama kali jadi kreator semester 5. Dan waktu itu gue bukan tipikal mahasiswa yang ini ya, yang apa namanya, yang punya banyak duit ya, enggak. Gue juga makan juga pas-pasan, masih di Red Corner, masih di Konoha dulu juga. Terus kalau misalkan semester 3, semester 5 biasanya di 3M dulu. Tapi karena ini online masih belum kerasa, mudah-mudahan kerasa juga ya yang mahasiswa baru. Nah, kalau misalkan kalian offline di IPB apalagi ya kalian bisa relate lah dengan yang gue maksud tadi gitu. Masih belum terlalu punya banyak duit. Jadi ketika gue nyoba jadi kreator, gue coba buat video yang kemudian tiba-tiba rame yang nonton. Dan waktu itu, waktu gue mulai di tahun 2013 masih belum ada syarat-syarat buat AdSense, jadi lu bisa langsung daftar. Itu tiba-tiba kaget. Penghasilan pertama gue 1,4 juta kalau nggak salah. Itu semester 5. Gue masih kuliah. Gue kan kaget ya. Punya duit segitu waktu mahasiswa kayak anjay. Seru juga gitu, bisa gue tambah-tambahin buat apa gitu ya nggak sih. Apalagi skripsi juga lagi banyak banget pengeluaran gitu. Jadi bisa sedikit menghasilkan, jadi lebih enak nggak harus apa namanya ngebebanin orang tua juga gitu. Dan ketika gue udah lulus, gue ngerasa ketika nyari kerja, alhamdulillah ya, gue 1 tahun tuh sebenarnya lontang-lantung, tapi udah dapat kerjaan. Gue udah dapat 4-6 kali kerjaan gitu. Alhamdulillah gue bukan tipikal orang yang susah dapat kerja kemarin tuh. Jadi setelah wisuda juga gue alhamdulillah udah biasa langsung dapat. Cuman gue mikir gitu kayak, gue kalau misalnya fokus di YouTube bisa aja lebih gede gitu gajinya dibanding ini gitu. Tapi hati-hati kalau misalkan setelah lulus jangan terpaku sama gaji ya. Itu agak sedikit jebakan. Akhirnya gue mikir selama 1 tahun, coba ke beberapa perusahaan, akhirnya keterima, cuman konsul sama dosen sama kakak tingkat juga. Katanya kalau misalkan kamu bisa fokus di sini kenapa enggak gitu. Akhirnya setelah 1 tahun development pemikiran gue, akhirnya gue full time content creator. Dan alhamdulillah udah bisa lebih mandiri juga, udah bisa lebih menghasilkan juga. Soalnya awal pasti bakal gede men kalau misalnya benar-benar bisa menghasilkan gitu. Tapi nggak selamanya lu juga bisa langsung dapat penghasilan. Lu harus berpikir kalau misalkan awal mula jadi kreator, lu harus kreatif dulu kayak gitu. Kalau misalnya lu awal mula karena AdSense, itu agak sedikit berbahaya untuk memulai. Terus yang terakhir, no academic requirements. Jadi mau itu SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2 atau S3, bahkan jadi profesor, itu lu bisa jadi content creator kayak gitu. Ada content creator yang sekarang lagi rame mukbang gitu, tapi beliau itu merupakan seorang kuli bangunan gitu. Dia mukbang nasi 5 kilo, habis itu telur dadar doang, habis itu dimakan gitu. Banyak yang nonton juga loh. Terus ada juga dosen dari ITB yang dia buat sebuah konten live streaming ngawasin ujian matematika anak-anak ITB-nya. Itu juga ada yang kayak gitu. Dosen juga ada yang dia push rank Brainly, dia ngejawab-jawabin semua pertanyaan yang ada di Brainly biar jadi ranking 1 di Brainly, itu juga ada. Jadi nggak ada jenjang pendidikan yang pasti yang harus kalian tempuh dulu untuk jadi content creator. Semua bisa jadi content creator. Bisa aja itu menjadi kelebihan, itu bisa aja jadi kekurangan. Jadi itu sebuah challenge sih intinya. Itu seru ya jadi content creator. Nah, di tahun 2021 jangan jadi content creator kalau misalnya kalian nggak tahu apa yang kalian buat. Itu sama aja kalian seperti suicide, memilih jalan yang nggak tahu. Sama aja seperti kalian S1 udah salah mikirnya salah jurusan, terus kalian mikir kayak S2 aja deh, siapa tahu nggak salah jurusan. Jangan kayak gitu ya. Jadi cobalah untuk nyari tahu dulu apa yang kalian suka, apa yang unik dalam diri kalian, apa yang menurut kalian tuh bisa mudah untuk ditampilkan, apa yang bisa ngebuat orang-orang tertarik nontonin saya atau gue. Jadi abis itu baru lu mulai. Jangan benar-benar lu nggak tahu mau ngapain, abis itu mau jadi konten, semuanya udah kayak gitu. Tahun 2013 udah banyak yang kayak gitu dan akhirnya gagal juga. Gimana kalian nyoba di 2021 gitu, ya nggak sih? Nah, itu. 2013, intinya 2013 tidak sama dengan 2021. 2013 lu masih bisa buat channel yang random, lu masih bisa eksperimen di channel lu sendiri, lu bisa buat ngevlog sambil buat konten review segala macem. Di 2001 nggak bisa kayak gitu. Lu harus punya genre tertentu, lu harus bisa fokus ke satu hal yang lu suka. Kalau misalnya lu suka mancing, silakan lu fokus di mancing. Kalau misalnya lu suka bengkel otomotif, lu bisa fokus di otomotif.
Pokoknya kayak gitu. Fokuslah ke satu hal atau ke satu genre. Lebih amannya 2 genre. Jadi biar kalau misalnya lo jenuh sama genre pertama, bisa kedua lagi. Habis itu kalau misalnya jenuh yang kedua, bisa ke pertama lagi. Kayak gitu. Dan kalian bisa mulai nggak cuma dari YouTube. Kalian bisa mulai di Twitter, kalian bisa mulai sebagai live streamer di Twitch, kalian bisa mulai di Facebook, di Instagram, atau bisa di beberapa media sosial yang baru, kayak misalkan TikTok. Kemudian, subscriber atau followers itu sekarang sudah tidak sama dengan views. Ini udah menjadi hal yang lumrah. Oke. Jadi kalau misalnya lu nge-subscribe salah satu channel YouTube atau nge-follow salah satu akun di Instagram, itu nggak selamanya dia tiba-tiba muncul di postingan lu, di beranda lu, ya nggak sih? Biasanya tuh mereka tenggelam dulu, habis itu baru ada. Jadi sekarang udah bukan kayak gitu. Sebagai content creator itu agak menyulitkan. Soalnya ya lu bakal kehilangan penonton-penonton yang awalnya itu cuma nontonin lu dari dia bosen, habis itu dia scroll-scroll di beranda gitu. Jadi emang harus bener-bener nyari. Sekarang udah mainin algoritma, udah mainin sistem. Jadinya lu harus tahu perkembangan media sosial itu kayak gimana. Ntar media sosial udah mulai bisa ngerekomendasiin sesuatu. Terus kayak misalkan Facebook kan ada tuh, kalau misalnya lu nge-scroll beranda, disarankan untuk Anda misalkan. Atau di Instagram, di explore kalian, itu banyak berbagai macam video-video yang udah direkomendasiin secara default. Di Twitter juga demikian. Bahkan di Twitter tuh kalau misalnya lu nge-like postingan, itu udah bisa jadi rekomendasi buat followers lu gitu. Intinya kayak gitu. Dan yang terakhir, itu komunitas itu lebih besar atau lebih baik dibandingin penonton musiman. Kalau misalnya kayak udah jadi content creator yang besar, jangan lupa buat nge-build komunitas. Soalnya kalau misalnya ada komunitas, seenggaknya lu bisa tahu mana orang yang emang benar-benar support lu dari awal atau support lu selalu, atau dan mana orang-orang yang emang cuma nontonin lu based on kesenangan lu doang. Kayak gitu. Jadi sebenarnya masih 10 menit lagi, cuman gue cukup sekian karena itu aja dari gue. Terima kasih banyak, gue kembaliin lagi ke moderator, Bung Kelvin. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kembali ya kepada Bang Ray. Dan boleh nih teman-teman dikasih emot yang paling meriah dulu nih buat Bang Ray atas penyampaian materinya tadi yang sangat seru nih. Nah teman-teman, selanjutnya ini akan ada sesi tanya jawab ya bersama Bang Ray, dan untuk formatnya nanti adalah teman-teman diharapkan untuk menuliskan terlebih dahulu formatnya di kolom chat, yaitu nama underscore izin bertanya. Setelah itu akan saya persilahkan untuk langsung on mic bertanya kepada Bang Ray gitu. Nah mungkin sepertinya udah ada yang langsung ingin bertanya nih Bang. Oke. Boleh ya Bang, langsung aja ya Bang. Nggak apa-apa. Nah, yang pertama itu pertanyaan dari Bang Kevin Arifan. Boleh buat Bang Kevin Arifan, silakan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Perkenalkan, nama saya Kevin Arifan, mahasiswa IPB, Fateta, angkatan 54, jadi udah semester 9 ya. Jadi, Bang Ray, gue salah satu subscriber yang komennya pernah lu baca di trailer kocak yang episode Lutfi Limawan. Oke. Yang ngomongnya tuh pengen diskusi panjang, jadi pengen makasih banyak buat BEM Fateta, jadi bisa ada wadah buat ngobrol bareng Bang Ray nih gitu. Siap. Oke, jadi pertanyaannya sebenarnya saya juga udah terjun Bang ke dunia YouTube. Dan sebenarnya masih jatuhnya part time bukan full time, dan udah ada sekitar 530-an subscriber dan organik, bukan apa follow to follow gitu. Nah, cuman kalau ngelihat dari apa Bang Ray ini ngekonten, sebenarnya kan awalnya tuh konten utamanya seputar trailer kocak ya. Jadi besarnya itu karena orang pengen mencari hal lucu atau yang emang hiburan gitu. Betul. Tapi ketika ngelihat ada yang Ray the Explorer itu langsung timpang gitu Bang viewersnya. Nah, jadi yang ingin tekan sebenarnya lebih ke arah motivasi Bang Ray gitu. Karena jujur sebenarnya niat saya ke YouTube tuh lebih pengennya edukasi, tapi nyari pasarnya tuh beda. Kalau let's say Jerome Pauline tuh emang edukasi, kalau kita lihat penonton-penontonnya tuh emang rata-rata emang orangnya tuh berpikirannya tuh udah kayak lebih terbuka, lebih apa gitu. Cuman kalau kita gamer, kita tuh menjangkau orang-orang yang emang kurang apa, kalau maaf kata itu kurang berpendidikan, kurang peduli sama isu terkait apa. Cuma kalau ngeliat Bang Ray itu kayak sometimes dia ngangkat isu-isu tentang lingkungan gitu, tapi ketika views-nya dikit itu agak kecewa ketika apalagi di bagian video yang opening Ray the Explorer season 2 gitu kan. Ternyata orang Indonesia itu pasarnya belum isu lingkungan gitu. Cuman
masih terkejut aja gitu. Kenapa Bang Rey masih fokus ke arah sana? Apalagi kemarin sampai yang Kepulauan Aru itu the best banget sih Bang. Makasih banyak. Oke, thank you Kevin. Langsung dijawab aja nih. Namanya sama-sama Kelvin dan Kevin. Iya Bang, boleh Bang, langsung aja dijawab aja. Jadi Kevin, thank you banget udah hadir di acara ini. Jadi sebenarnya akan sangat sulit ya untuk ngerubah genre. Dan gue juga tahu itu. Ada beberapa motivasi di mana gue mikir kayak gue nggak bisa selamanya buat Rekocak. Karena gue mikir kalau misalnya gue buat Rekocak ini terus, kalau misalnya gue buat konten utama terus, itu bakal lama-kelamaan bakal capek sendiri gue. Gue pernah ada waktu jenuhnya beberapa bulan yang lalu, di mana gue mikir kayak di situ meskipun udah banyak sponsor juga yang masuk ya, gue udah batalin juga. Gue mikir kayak gue harus pindah haluan nih. Jadi itu udah kayak semacam apa ya? Resiko gue sih, udah kayak semacam resiko gue ketika gue pindah genre, gue udah harus terima kalau misalkan penonton gue harus turun drastis segala macam gitu. Jadi sebenarnya gue sekarang udah ngonten basicnya udah bukan ngelihat views lagi sebenarnya, lebih ke arah kesukaan aja sih. Soalnya gue juga udah ada backupan yang lain, gue juga ada live streaming, gue juga ada channel kedua gue. Jadi udah nggak terlalu terpatok sama AdSense kalau gue sekarang. Jadi kalau misalkan bertanya motivasinya kayak gimana, yang penting berani aja sih dulu. Kalau misalnya emang pengen ngebuat konten yang beda. Awalnya emang bakal sulit, tapi kalau misalnya itu berhasil, seenggaknya lu bakal punya orang yang tahu gitu. Kalau misalnya, oh ini lu sungguh-sungguh nih. Yang Aru itu kan juga bukan gue yang ngebiayain semua kan, tapi gue juga kerja sama bareng Force Watch Indonesia. Jadi Force Watch juga udah tahu dari video gue yang sebelumnya, meskipun views gue kecil, tapi ada beberapa lembaga yang lihat gue kayak bisa nih dijadiin konten. Akhirnya kita buat juga. Dan mereka juga senang banget kerjasama sama gue meskipun ya segitu juga gitu. Yang penting kita udah tahu kalau misalkan orang-orang segini loh aware-nya gitu. Mungkin harapannya bisa lebih banyak lagi views-nya. Soalnya kan makin lama kan YouTube juga algoritmanya makin unik ya. Sekarang orang nge-subscribe udah nggak akan ngelihat video yang di-subscribe lagi gitu. Harus ngelihat dari algoritma. Bahkan kalau misalnya ngelihat YouTube, nonton video yang belum selesai, itu terus lu close YouTube, lu buka lagi, itu bakal direkomendasiin video yang belum lu selesai tonton gitu. Jadi sekarang algoritmanya lagi rada-rada aneh dan unik juga gitu kan. Jadi dia nggak ngerekomendasiin video yang lain, tapi dia ngerekomendasiin video yang udah ditonton sebelumnya gitu. Jadi ya kalau misalnya emang pengen eksperimen ya udah saatnya kita eksperimen dari sekarang gitu. Soalnya media sosial juga lagi nggak jelas juga di YouTube juga bahkan. Kayak gitu sih paling. Vin, menjawab nggak? Sangat menjawab Bang. Thank you Bang Rey. Oke, thank you Kevin. Oke. Baik, terima kasih kepada Bang Kevin ya atas pertanyaannya. Dan beralih ke pertanyaan selanjutnya di Bang Rey. Ada dari Yafin Arif. Boleh kepada Yafin Arif untuk langsung bertanya kepada Bang Rey. Halo Bang Rey. Halo Vin. Perkenalkan, saya Yafin. Saya mahasiswa IPB angkatan 57 atau mungkin bisa dibilang angkatan pertama angkatan corona di IPB. Ya semangat, semoga offline ya tahun depan ya. Dan saya juga salah satu subscriber Abang. Bang Rey. Ya, jadi gini. Kalau untuk bikin channel ya kan, channel baru awal-awal banget itu kan kalau ngarepin monetisasi ya kan kayak sebaiknya nggak usah ya kan, karena kan untuk bangun channel dari bangun ke 1000 subscriber ke 100 subscriber atau 1000 subscriber saya lupa, pokoknya untuk dapetin kepersyaratannya kan agak susah ya kan. Betul. Nah, kalau jadi gini, kalau saya perhatiin channel-channel yang udah lama sih ya. Jadi ini ada banyak channel kontennya ini tentang animasi komedi gaming gitu. Nah, cuman karena zaman dulu itu kan konten-konten itu kan mereka bikin video nggak berdasarkan bakal dapat uang apa enggak gitu. Setuju. Jadi kadang-kadang mereka bakal bikin video tapi pakai lagunya berpotensi kena copyright, kena dolar kuning. Mungkin bisa jadi kayak Bang Rey juga, kayak pas live streamnya gitu, ada beberapa lagu yang pakai itu. Mungkin bisa juga gitu. Nah, ini kalau mau bikin channel nih awal-awal, mungkin buat ngebangun, buat dapetin audience dulu gitu. Kalau bikin konten pakai lagu-lagu yang berpotensi
kena copyright gitu, kena dollar coin gitu, menurut abang gimana? Kayak oke-oke aja kah atau gimana? Gitu. Oke, Yavin, thank you banget atas pertanyaannya. Ini soal lagu copyright ya dan animasi gitu. Kalau misalnya ngomongin animasi mungkin Raffi lebih paham ya, soalnya dia konten animasi juga dulu. Terus jadi no kreatif. Jadi kita bisa tahu ntar Yafi kayak gimana bisa langsung terjun dari awalnya kreator jadi salah satu ini juga member dari no kreatif. Kalau misalkan gua boleh jawab, apakah di awal bisa boleh pakai musik copyright dulu? Untuk dulu sih nggak masalah ya. Tapi untuk sekarang itu jangan sih kalau menurut gue. Gue pernah ngobrol bareng salah satu sosial media konsultan juga, Bang Eno Bening, kalau sampai tahu. Gue sempat ngobrol sama beliau. Emang di emailnya ketika lu ketika lu ngikut lagu, ketika lu masukin lagu itu yang copyright itu dan kena copyright ke detect gitu, itu bisa ada email kan masuk kayak video Anda tercopyright kayak gitu. Ntar iklan bakal dialirin ke mereka, lu nggak akan bisa monetisasi